Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidzan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Al-ayah, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barokah di hari Jumat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan nikmat, karunia, hidayah, ma'unah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bersama-sama menegakkan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang kita banggakan ini, sebagai bentuk ketaatan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan apa yang dicontohkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anugerah yang Allah berikan ini senantiasa kita syukuri dengan mempertahankan kebaikan-kebaikan serta mendawamkan terus-menerus hidup dalam ketaatan. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kultum singkat pagi ini akan saya lanjutkan materi seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang filosofi sujud, gitu, filosofi sholat. Kemarin saya katakan bahwa kebenaran itu akan sulit kita terima ketika masih kita itu terhijab, terdinding oleh urusan dunia. Nah, dunia itu isinya ada kekuasaan, ada kekayaan, ada prestis atau harga diri, prestise, macam-macam, bahkan ada ilmu. Ini kalau tidak dikasih hidayah juga bisa menjadi penghambat masuknya menerimanya kebenaran. Lah, kunci untuk bisa menerima kebenaran adalah ketika hati sudah bisa menjadi pembimbing akal. Kalau akal masih berada di posisi di atas hati, maka akan sulit menerima kebenaran. Dan untuk mendapatkan hati yang unggul, yang bisa membimbing akal, maka di sana ada namanya perintah sholat. Di dalam perilaku sholat itu ada satu gerakan namanya sujud. Sujud itu melambangkan penghambaan diri manusia yang paling tinggi. Walaupun untuk sampai kepada sujud yang sebenarnya sangat sulit. Bahkan dalam kehidupan ini banyak orang-orang yang terlambat sujud. Gitu. Jadi orang sudah sujud lama tapi belum sujud. Gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin lebih memperdalam tentang makna sujud, ya. Kata-kata sujud itu kadang-kadang digunakan untuk mengganti nama lain sholat. Jadi sholat dengan segala rangkaian itu sering disamakan dengan sujud. Misalnya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian semua, sujudlah kalian semua, beribadahlah kalian semua, dan berbuatlah kebaikan
Ya, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi di ayat ini ada 4 perintah yang harus kita kerjakan, yang Allah perintahkan untuk orang-orang yang beriman. Pertama adalah ruku'. Ruku'. Kemudian yang kedua sujud. Yang ketiga ibadah. Yang keempat berbuat kebaikan. Nah, kata-kata sujud di sini menggambarkan tentang sholat. Maka sering dikatakan sholat itu sama dengan sujud. Kenapa? Kenapa tidak yang lainnya? Karena kesimpulan daripada sholat itu adalah tingkat penghambaan tertinggi kepada Allah. Dan itu ada posisi sujud. Jadi kalau ingin tahu tingkat kehinaan manusia sehingga dia harus mengakui kekurangannya, harus mengagungkan yang Maha Kuasa, itu pada posisi sujud. Nah, mungkin inilah kemudian ada sebuah hadis riwayat Muslim. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa aktsaru ad-du'a." Rawahu Muslim. Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya, aqrabu itu isim tafdil ya. Artinya posisi yang paling terdekat. Ya, atas seorang hamba terhadap Tuhannya adalah wa huwa sajidun, saat dia sedang sujud. Fa'akfaru ad-du'a, maka ketika sujud perbanyaklah doamu. Nah, karena itu kita sering melihat ada saudara kita yang sujudnya agak lama. Ya, mereka ngapain gitu? Tentu bukan hanya memperpanjang saat dia tersungkur, bukan. Tetapi di situ ada dialog kepada Rabb-nya, kepada Allah. Karena tempat itulah yang paling dalam penghambaan diri kepada Allah. Lantas ada yang bertanya, kalau kita ingin memperbanyak doa, terus doa apa yang perlu kita baca di samping doa sujud itu sendiri? Doa sujud itu ada berbagai macam. Misalnya yang lazim dibaca, Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Ada lagi, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi boleh menggunakan di antara ini. Nah, kalau kita ingin menambah bacaan doa ketika sujud, paling tidak ada doa yang diajarkan. Jadi setelah membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, tambahkanlah doa ketiga ini. 1. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akhir kehidupan yang baik. Boleh dibaca. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Boleh ditambah yang kedua. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu taubat nasuha sebelum kematian menjemputku. Dan yang ketiga yang juga boleh dibaca, Allahumma ya Rabbana atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya rahimakumullah, tentu kita ingin bagaimana ketika kita sholat bukan sekedar menggugurkan gerakan-gerakan, tetapi sudah mulai mengisi, memberikan nilai tentang hakikat sholat. Sholat itu merupakan salah satu bentuk dialog paling efektif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita kejar lagi, intinya pada sujud. Karena itu penting bagi kita untuk terus mendialogkan doa-doa kita kepada Allah, terutama di saat-saat kita sedang posisi sujud. Boleh dan dianjurkan ketika kita sholat munfarid, misalnya sholat malam, sholat duha, atau sholat sendirian, yang kita tidak akan memberatkan makmum, boleh memperbanyak doa. Cuma ketika menjadi imam, yang perlu dipahami adalah melihat kualitas atau kondisi makmum. Artinya, kalaupun toh kita ingin memperbanyak doa sujud, maka alangkah bijaknya untuk tidak dikerjakan ketika kita sholat sebagai imam, sehingga kondisi makmum tetap terjaga. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah sedikit tentang makna daripada perilaku sujud, bahwa sesungguhnya
Sholat yang merupakan ibadah besar itu ketika kita peras kembali, kita ambil intisarinya kembali, itu ada pada perilaku sujud. Andai saja setiap pribadi-pribadi muslim yang telah melaksanakan sholat, kemudian dia bisa menjiwai makna-makna sholat, makna gerakan sholat, bacaan sholat, dan bisa lebih khusus memaknai tentang filosofi sujud, maka yang terjadi adalah sifat tawadhu, sifat rendah hati, dan pasti akan hilang segala penyakit hati. Orang yang sudah sujud tetapi masih memelihara penyakit hati, itu menggambarkan sujudnya gagal. Karena ketika sujud dia masih mempertuhankan amarah, dia masih mempertuhankan dendam, dia masih mempertuhankan iri dengki, dia masih mempertahankan riya, dia masih mempertahankan sum'ah. Padahal ketika sujud kita hanya diperbolehkan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kultum singkat ini akan memberikan satu wawasan, dan janganlah kita mensia-siakan tentang perilaku sujud ini untuk terus memperbaiki kualitas hidup kita sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat pada mukadimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah ruku', perbanyaklah sujud, perbanyaklah ibadah, dan perbanyaklah berbuat kebaikan, mudah-mudahan kalian tergolong orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Semoga kita tercatat termasuk golongan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasr minallah wa fadhkum qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.